Di situ tiba-tiba ini suara apa ini? Sampai saya begini, saya nggak mau lihat saya, serem, saya begini, nunduk. Kayak ada angin gede. Wish, kayak puting beliung. Semakin malam lagi, mungkin jam 11 lewat lah. Itu sudah ada suara bunyi-bunyi kayak apa, ada orang ketawa lah ya. Semakin kencang saya, itu nggak sadar saya juga merangkul pohon itu. Gini, lari jangan. Nah, itu berkelahi dulu katanya. Kalau mau megang itu saya berkelahi harus sama yang punya. Mungkin yang diam di situ lah ya. Katanya gini, gede, jangkung, serem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam sekalian, apa kabarnya? Nah, saat ini saya sudah berada di Pangandaran, di salah satu pantai yang terkenal dengan nama Kampung Turis. Dan kita berada di salah satu kafe, yaitu Pamugaran Lounge. Nah, di sini saya sudah berada bersama, di sebelah kanan saya ini udah ada seorang narasumber yang akan menceritakan kisahnya, kisah yang sangat horor dan mencekam tentunya. Tapi sebelum kita ngobrol dengan narasumber, saya mau kasih info dulu nih buat teman-teman sekalian, bahwa Malam Mencekam itu uploadnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu, dan itu jamnya di jam 20.30 malam. Jadi Sobat MM jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, catat hari dan jamnya ya. Nah, di sini juga saya mau info bahwa Malam Mencekam memberikan kenang-kenangan buat narasumber, yaitu berupa kaos. Mana Mang kaosnya Mang? Nah, ini berupa kaos yang spesial, kita eksklusif kita berikan untuk narasumber. Tapi nanti kita akan kasih di akhir cerita. Oke? Nah, Sobat MM, saya merekomendasikan kepada teman-teman semua, ini Pamugaran Lounge ini tempatnya oke banget ya. Di belakang kita udah ada pantai. Nah, ini kalau malam itu asik banget nih tempat nongkrong. Makanan, minuman lengkap, kopi juga ada. Nah, di Pamugaran Lounge ini ada juga makanan beratnya yang spesial banget, yaitu nasi liwet Pamugaran. Nah, jadi kalau Sobat MM ke Pangandaran nih, cari yang namanya Kampung Turis dan carilah Pamugaran Lounge. Silahkan makan dan minum di situ. Tempatnya asik banget, oke banget. Oke, kita langsung dengan Kang Boboy. Kang Boboy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Boboy, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kang Boboy, kegiatan apa nih Kang Boboy sehari-harinya Kang Boboy? Kalau kegiatan sehari-hari musik ya. Di seni ya berarti seni ya? Iya betul, seni ya. Nah, Kang Boboy, saya dengar-dengar Kang Boboy itu diam-diam nih punya prestasi nih sebenarnya ya. Pernah di dunia peran juga ya, acting ya? Ada sih. Sedikit, ada, ya? Iya sedikit aja. Kalau gede ya, dan belum nyampe ke sana. Iya. Cuma alhamdulillah juga berkat rekan-rekan mahasiswa yang dari Jogja, Bandung, Jakarta, Tasik, Ciamis, Pangandaran juga. Dan Kang Boboy katanya sebagai pemeran terbaik ya, mendapatkan penghargaan sebagai pemeran terbaik ya. Alhamdulillah 1 tahun itu lamanya tembus karena ada corona lah ya itu. Baru nembus. Saya juga setengah percaya setengah enggak, kayak iya kayak enggak kalau saya jadi pemenang pemeran utama terbaik waktu itu. Dan waktu itu masuk untuk Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Cuma global nominasi. Iya. Ke-7.
Tapi itu satu prestasi yang sangat luar biasa itu pencapaiannya ya. Boleh ada bukti tertentu nggak Kang Boboiy yang bisa dilihat? Oh boleh, ada ya. Oke, kita lihat ya bukti kalau Kang Boboiy ini pernah sebagai pemeran terbaik. Oh, ini sertifikatnya ya. Ini sertifikat yang secara individu. Ini sertifikat yang diberikan kepada Mas Boboiy sebagai pemeran terbaik. Ya. Nah, ini pemerannya dan itu apa tuh, Kang Boboiy? Oh, ini plakatnya. Boleh saya lihatkan ya? Nah, ini plakatnya sebagai pemeran utama terbaik Festival Film Klaten 2021. Jadi kalau dunia acting, dunia peran sih ya nggak usah diragukan ya. Boleh disimpan lagi Kang Boboiy? Oh, iya, Baik sobat teman sekalian. Nah, Kang Boboiy, ceritanya kisahnya apa nih? Benang merahnya yang akan diceritakan untuk sobat MM sekalian. Saya punya cerita sedikit agak lucu tapi juga menegangkan. Lucu dan menegangkan. Iya. Saya ketemu rekan lah ya. Kebetulan satu profesi waktu itu nyari yang namanya apa namanya itu? Yang kecil kayak gini? Buli. Untuk apa itu? Katanya sih nih ya katanya. Mitosnya tahu enggak? Tahu iya. Asihan katanya. Oh, jadi proses mencari batu buli-buli itu untuk pengasihan. Katanya sih. Oke, nanti jangan diceritain dulu nih. Iya, nanti ceritanya kita akan berlanjut nanti mulai dari awalnya seperti apa ya. Iya. Sobat MM, ini ceritanya akan seru. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di channel Malam Mencekam. Sesaat lagi kita akan kembali. Oke, Sobat Malam Cekam, kita langsung dengar cerita dari Kang Boboiy. Itu awalnya gimana Kang Boboiy? Tahun berapa itu? Kalau nggak salah tuh kira-kira tahun 80-an lah ya. Tahun 80-an waktu itu saya masih bujang tanggung, bujang kecil. Itu. Ceritanya saya tuh pulang dari pantai, dari laut lah ya. Dari laut. Nah, saya ikut orang tua karena orang tua alhamdulillah waktu itu punya jaring arad. Nangkap ikan tapi jaring arad lah ya, di pinggir. Pulang tuh kira-kira jam 4 sore. Pulang, mandi, langsung ke lapang. Karena tempat ngurus jaring situ, kadang-kadang jaringnya ada yang sobek, kan harus dibetulin lah. Saya sampai ke lapang tuh temen mungkin seusia bapak saya lah ya, lebih tua. Dia lagi ngobrol-ngobrol apa nggak tahu lah sama temen lagi. Karena saya anak kecil, saya diam aja tadinya. Lama saya kok pengen ngerti ya, saya mepet lah cerita gitu. Langsung si Mang Uwa itu bilang begini sama saya, tuh anak muda harus punya, bilang begitu. Saya kan bingung waktu kecil tuh ya. Iya. Kok harus punya apa? Punya apa sih Mang? Ya punya asihan. Asihan tuh apa? Kan gitu, saya belum tahu waktu itu. Ceritanya yang namanya asihan tuh yang paling bagus katanya buli-buli. Saya sendiri belum tahu yang namanya buli-buli kayak apa. Nggak tahu lah dunia kayak gitu ya. Yeah. Kurang tahu.
Pas pulang sudah rampung bersihin jaring, saya pulang ngobrol-ngobrol lagi di rumah. Mau apa enggak kamu? Kalau mau akan saya anterin. Tempatnya di mana, Mang? Saya bilang begitu. Tempatnya di Cagar Alam, kata si Mang. Serem enggak, Mang? Ya enggak lah, enggak serem, kata dia, karena dia mungkin sudah terbiasa. Ya. Habis maghrib, saya dianterin pakai sepeda. Dia naik sepeda, saya naik sepeda. Mang, nyampe Cagar Alam. Mang kemana, Mang? Ya masuk ke dalam. Sama Emang, ya enggak, sendirian, bilang begitu. Lah habis begitu, loh, kok Mang di sini? Ya ini mah serem, Mang. Ini gua parat. Kalau dulu gua parat, sekarang gua keramat lah ya. Saya ditaruh di bawah pohon besar yang ada buahnya bulat-bulat, gak tau lah pohon apa itu. Yang katanya sih banyak getahnya. Dan saya disuruh duduk di situ. Kebetulan saya bawa tikar kecil, suruh duduk di situ menghadap ke gua. Yang serem, mulut gua tuh serem. Setelah dia nggak tahu lah coba capek apa, dia pamit sama saya. Selamat ya, Mamang pulang. Oh ya, Mang. Mungkin baru 7-10 langkah, saya nengok ke belakang gini. Kayak pengen ikut pulang saya. Takut, asli takut. Tapi saya pengen tahu nih, pengalaman juga nih. Semakin lama, kira-kira jam 9-an lah, mungkin jam 9, itu suara-suara apa itu ya, kayak jangkrik apa kan tambah rame. Nah, tambah rame. Itu perasaan sudah semakin gak enak ini. Bulu kuduk sudah semakin apa namanya, berdiri. Iya, berdiri. Udah dari situ saya pengen lari, rasanya pengen lari. Tapi wah percuma, kalau saya lari percuma nih, capek-capek nih. Nah habis itu mungkin jam 10:30, tambah nggak enak lagi perasaan, tambah kenceng kayak suara. Nah di situ tiba-tiba ini suara apa ini? Sampai saya begini, saya nggak mau lihat saya, serem, saya begini, nunduk. Kayak ada angin gede, wish, kayak puting beliung. Saya bertahan begini, takut saya kabur, kena angin. Nggak lama, paling 2 menitan, 1 menit itu angin. Reda lagi, lah saya mepet ke pohon gede itu. Apa iya, apa enggak? Sambil saya megangin apa namanya, kain yang segini. Dia suruh bawa kain putih itu, katanya nanti buli-buli itu akan jatuh ke situ. Saya sambil meraba-raba karena nggak bawa senter, cari batu buat kain itu supaya jangan kabur kena angin. Nah, semakin malam lagi, mungkin jam 11 lewat lah, itu sudah ada suara bunyi-bunyi kayak apa, ada orang ketawa lah ya. Semakin kencang saya, itu nggak sadar saya juga merangkul pohon itu gini, lari jangan, lari jangan, lari jangan. Nah hilang suara itu, kayaknya ada di sebelah kanan loh tadinya yang ketawa-ketawa gitu ya. Kok datang lagi kayak angin lagi, apalagi ini. Saya merem sampai nggak mau lihat lah. Tapi nggak tahu setingginya berapa, itu tegang sekali saya. Sampai saya hampir ketidur lah. Ini muka saya hampir sampai tanah, nggak mau lihat. Pas saya ngangkat kepala sedikit, nggak tahu tingginya seberapa itu. Cuma kelihatan betisnya aja. Wah, ini apa ini? Dalam hati, ini apa ini? Ini apa ini? Saya merem lagi, lihat lagi masih ada, merem lagi, melek lagi, udah nggak ada tapi itu ya. Nah, saya sempat kaki kanan itu jongkok, pengennya lari. Ini nggak tahan nih. Yang dikatakan Mang itu bunyi kling itu belum bunyi itu. Belum ada ya? Belum ada. Kok yang bunyi yang ketawa ini.
Yang ketawa mah yang rambut panjang biasanya, yang ketawa-ketawa. Ini kok nggak ada ini. Nah pas waktu itu mungkin hampir jam 12 mungkin lah ya. Nah, hilang itu. Saya pikiran nggak begitu tegang karena anginnya nggak ada. Saya baca terus berdoa. Jadi saya nggak 100% pengen memiliki benda itu jadinya. Berubah pikiran. Berubah pikiran karena apa? Buat apa? Karena saya tidak tahu kegunaan itu buat apa. Nah, benda-benda itu. Pas itu, nah baru bunyi setelah datang yang nggak tahu tingginya berapa, nggak tahu tegangnya nih. Cuma kelihatan betisnya aja saya sampai apa tadi yang kayak katakan muka saya sampai tanah hampir saking takutnya itu. Saking takutnya serem. Anginnya gede. Baru bunyi itu dari sebelah kanan. Kata emang itu kalau bunyinya serak itu galak. Tapi kalau bunyinya bening itu bisa. Karena saya ragu, jadi sudah tidak mengharap kayaknya ya memiliki benda itu. Waktu itu kalau nggak salah di sebelah kanan saya itu udah mulai kira-kira setengah 12an lah ya, kurang lebihnya. Itu kayak ada bunyi, betul apa yang dikatakan Mangwa itu. Kling-kling kalau serak pas digalak, kalau bening apa namanya bisa. Kalau serak mau berani-berani, mau lari-lari katanya. Pikir saya orang yang ketakutan hanya sendiri di situ. Apalagi tadinya jam-jam sebelum itu kan ada angin, ada suara yang ketawa, ada yang tinggi besar itu ya. Nah, saya sempat pelan-pelan jongkok, duduk lagi menghadap kain putih itu. Ya. Saya gini, raba-raba kain putih. Kok nggak ada yang jatuh ya? Kata si Mangwa itu, nanti ada yang jatuh. Kamu ambilnya jangan pakai tangan, langsung dibungkus karena berbahaya kalau pakai tangan. Katanya ini teh nantinya bisa borok. Kalau kena getahnya, kalau kena getah benda itu katanya sih ya. Kok pindah ke sebelah kiri? Bunyinya kling 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 kling. Sampai saya nengok kiri, nengok kanan, di mana, di pohon mana ini. Tapi saya nggak berani berdiri lagi. Mau nyari-nyari takut. Saya tuh terduduk sambil melihat sekali-kali ke apa namanya kain putih itu. Ya. Sambil diraba-raba terus. Kok nggak ada yang jatuh, nggak ada yang jatuh. Lah setelah itu saya sempat berdiri lagi. Saking nggak sabar, takut muncul lagi. Takut karena ada suara yang ketawa lagi itu. Mungkin merasa terganggu. Ya. Bukannya tidak percaya sama alam itu, percaya saya, asli percaya. Setelah itu saya berdiri kok tambah takut. Asli tambah takut berdiri. Jongkok lagi saya. Jongkok kurang puas, duduk lagi, meraba lagi kain putih itu. Kok nggak ada yang jatuh. Kata si Mang itu kalau sudah bunyi katanya jatuh. Ya. Jatuh itu kalau yang serak itu kalau memang berani itu berkelahi dulu katanya. Kalau mau megang itu saya berkelahi harus sama yang punya. Mungkin yang diam di situ lah ya. Katanya gini gede, jangkung, serem katanya. Kalau memang saya menang ya boleh dibawa. Sampai beberapa kali saya itu meraba-raba kain putih itu kok nggak ada yang jatuh. Waktu tambah malam, tambah tegang. Pikiran tambah nggak enak. Bulu kuduk udah nggak mau turun lagi, berdiri terus. Sekali-kali saya melihat mulut gua, serem, deket sih paling jaraknya 10 meter juga nggak ada, 10 meter sama mulut gua itu depan gua. Lah setelah itu, setelah saya nggak kuat, saya sempat berdiri lagi, bahkan saya nempel di pohon yang gede itu. Saya gini, apa di pohon ini ya? Tapi saya nggak ngucap, cuma di hati, apa di pohon ini ya?
Sampai lama mungkin kurang lebih setengah satuan, nggak ada muncul, nggak ada jatuh. Suara ada, kadang serak, kadang bening, tapi nggak tahu di mana. Kayak ada di belakang, di depan, ada di kiri, di kanan. Setelah itu, saya kok kayak pengen ngambil keputusan, menyudahi diam di situ. Saya harus pulang ini, harus pulang. Bahkan saya, ini mah bohong dalam hati. Ini mah orang itu bohong, mang itu pasti ini bohongin saya. Mentang-mentang saya anak kecil ya. Bila sampai saya fitnah sama orang itu. Suudon ya. Suudon saya. Bohong ini mah si mang itu kok nggak ada. Memang kalau bunyi ada bunyi, tapi kan bentuknya nggak ada barang, benda yang jatuh nggak ada. Iya. Saya ngambil keputusan, saya harus pulang. Semakin tegang, kayaknya kayak ada apa, kayak ada yang ya tadi kayak datang lagi yang tinggi besar, tapi saya nggak berani nengok ke atas, nggak berani karena di depan mata aja saya duduk itu bitis. Udah tingginya seberapa tingginya? Mungkin sepohon kelapa. Wah, saya nggak berani itu. Setelah mungkin beberapa menit, detik, saya merem. Kedua kalinya merem ini, saya nggak berani melihat nih. Kalau dicubit ini darahnya kayaknya nggak ada ini. Saya memutuskan harus pulang waktu itu. Saya pulangnya setengah lari. Di jalan waktu itu masih jalannya batu-batu kayak gitu ya. Jatuh, namanya jatuh. Saya mengarah ke pintu untuk ambil sepeda. Yang namanya jatuh itu lebih dari 10 kali saya itu. Ini masih ada bukti saya. Singkat cerita, di tengah perjalanan belum sampai sepeda saya udah terduduk. Sakit. Lutut saya sakit. Karena kena batu ini. Asli kena batu. Dari sepeda ke gua itu kurang lebih 200 meteran ada. Setelah saya nyampe sepeda, nggak langsung pegang sepeda, saya terduduk, kesakitan di situ. Asli kesakitan. Akibat jatuh itu ya? Iya, karena akibat jatuh, kesakitan. Saya pegang sepeda, 10 meter berhenti. Diem lagi, sambil mijitin ini lutut. Pas TPI, tempat pelelangan ikan, di situ agak terang sedikit ya, ada patromak kalau zaman dulu itu. Saya berhenti agak lama, tapi nggak ada orang satupun. Karena kesakitan, sambil kayak nelangsa lah saya. Kok saya dibohongin ya, sama mang itu, saya dibohongin. Sampai rumah tuh lama sekali, 10 meter berhenti, 10 meter berhenti saya. Berjalan yang agak lama terduduk, saya depan rumah, belum masuk ke rumah, masih di jalan. Iya. Nah, saya terduduk lama sekali di situ, rasanya pengen nangis. Tengah malam, mungkin kira-kira tengah 2 jam 2-an itu, karena bukannya jauh, cuma 1 kilo. Kalau memang lutut saya nggak sakit ya mungkin sebentar aja, 10 menit sampai ke rumah. Karena sakit dan nggak digoseh itu sepedanya. Iya, saya jalan karena ini sakit, kakinya sakit. Singkat cerita, saya gedor-gedor rumah karena saya tidur di Wah, kamu dari mana? Saya terdiam, itu kenapa kakinya? Saya terdiam aja. Ini kenapa ini lututnya? Saya jatuh dari sepeda, saya nggak ngomong kalau saya habis nyari itu. Buli-buli. Saya nggak ngomong, takut dimarahin karena saya kan masih anak-anak. Setelah itu saya ngambil kunyit ya. Nah, diobatin. Kalau itu dulu kan pakai minyak kelapa. Ya. Nah, suruh anget ya. Tempelin ke situ. Alhamdulillah. Lah pagi-paginya saya nggak bisa tidur tuh, sakit nih semalam. Pagi-paginya orang itu datang. Ya, datang teh mau ke laut lagi,
nebar jaring arad lagi ya, karena dia pengurus jaring buat saya waktu itu. Apalagi ini, saya merem sampai nggak mau lihat, tapi nggak tahu setingginya berapa itu, tegang sekali saya. Sampai saya hampir ketidur lah. Ini muka saya hampir sampai tanah, nggak mau lihat, cuma kelihatan betisnya aja. Tuh. Mang, kok Mang bohong? Saya bilang gitu, to the point langsung. Bohong gue mah, nih buktinya lutut saya sampai begini Mang. Itu kenapa? Saya lari Mang, dari sana depan gua sampai pintu tempat sepeda. Namanya jatuh Mang lebih dari 10 kali, saya takut. Kamu pulang jam berapa? Tahu jam 12, tahu jam tengah 1 Mang. Keluar dari sana, tapi sampai rumah saya hampir jam 2 Mang. Saya nggak digoseh sepedanya karena sakit Mang. Mang jangan bohong Mang sama anak kecil Mang. Bener. Kalau nggak percaya yuk besok lagi ke sana, kata dia. Yuk. Enggak lah saya Mang, nggak mau Mang. Kalau ke sana sama Mang ya hayu, ya jangan sendirian. Loh, saya kemarin sendirian, kenapa nggak dikasih yang namanya bully-bully? Saya belum tahu Mang, saya anak kecil. Buat apa sih sebenarnya itu? Saya bilang begitu. Itu asihan tuh apa Mang? Nggak ngerti asihan. Saya nggak ngerti. Asihan tuh apa? Buat pelet kata, kalau buat pelet perempuan supaya kamu tuh banyak disenengin. Mang, saya mah masih muda, nggak pakai yang gituan juga, banyak yang seneng sama saya bilang begitu. Ya tapi kan kalau punya gitu mah tambah lah. Enggak Mang, saya dari dulu nggak pernah, ini baru ini Mang bohong sama saya. Nih Mang, kalau Mang nggak bohong, coba Mang kesana sendiri, besok hasilnya saya pengen lihat Mang. Tapi dia nggak mau. Wah, nggak mau ya. Situ agak kenceng-kenceng ngomongnya, saya agak emosi karena ini sakit. Lutut saya sakit nih Mang, kalau nggak percaya nih lutut saya nih Mang nih. Korban apa namanya Mang, bully-bully. Mana hasilnya Mang? Nah, lawannya banyak ini Mang, lawannya nih di saku masih nih. Tuh kainnya. Iya, kainnya itu kain putihnya ditindin batu, tahu kabur. Yang datang apa? Angin. Terus ada suara yang ketawa, terus ada yang tinggi besar Mang. Itu kamu gimana? Saya tertunduk Mang gini, nggak mau melihat, merem mata saya. Saya udah berdiri Mang mau lari, tapi saya kalau pulang saya percuma ini, sia-sia. Saya pengalaman Mang, pengen punya pengalaman, tapi nyatanya nggak berhasil Mang. Wah mungkin belum waktunya. Ya kalau bilang begitu belum waktunya, gampang Mang itu Mang. Mang waktu masrahin saya Mang komat kamit apa itu? Menghadap ke guha, saya bilang begitu. Ya masrahin, nitipin supaya kamu tuh selamat. Selamat gimana? Buktinya saya jatuh, ini lari. Kok lari-lari segala, kenapa sih? Kan saya takut Mang, sendirian. Itu kamu pulangnya jalan kaki? Iya, saya jalan kaki. Sambil saya nelangsa Mang nih, pengen nangis nih. Nggak berhasil. Wah si Mang itu bohong ini, ngibulin saya, bohongin saya. Ternyata Mang itu juga nggak mau. Berarti bohong Mang. Mang gini aja Mang, kalau memang Mang yakin benda itu ada, coba Mang punya enggak? Saya bilang begitu. Enggak, ya berarti bohong Mang itu. Mang pernah lihat, pernah punya. Dia teh agak terdiam, tapi memang benda itu kayaknya ada, kayaknya sih ya ada. Saya pernah lihat, punya temen, tapi si Mang itu yang nyuruh saya kok nggak punya. Loh, lah terus apa yang dikasih info jadi dikasih ke saya, suruh saya sila depan mulut guha itu Mang. Kan di situ ada yang bunyi nggak? Ada Mang, kling-kling, serak bening. Ya nggak tahu serak, nggak tahu bening. Pertama ada di sebelah kanan, keduanya sebelah kiri Mang. Kadanya di belakang. Saya tengok di pohon mana. Saya sekali-kali meraba itu kain Mang. Tapi nggak ada yang jatuh, kata Mang jatuh ke kain. Tapi nggak ada nih, katanya supaya jangan pakai tangan langsung, berbahaya.
harus kainnya begini, katanya getahnya nanti kena tangan boroknya nggak sembuh-sembuh. Nah, waktu itu saya sekali-kali meraba juga begini-gini pelan-pelan Mang, takut ada getahnya kena tangan. Kata Mang kan kalau getahnya kena tangan berbahaya. Nah, terus gimana? Mang, singkat cerita si Mang itu pergi. Mang mau kemana? Nih saya ngomong belum ini selesai. Nih belum rabung, belum selesai. Nih gimana dengan lutut saya ini Mang? Ya nanti juga sembuh, gampang Mang. Kalau memang nanti juga sembuh Mang, pasti sembuh. Tanya juga sembuh, pasti sembuh. Tapi ini gimana urusannya nih? Saya pengen membuktikan. Saya kan masih anak kecil Mang, nih anak-anak nih. Mamang besok harus ke sana Mang. Saya pengen nyaksin bahkan Mang di sana biar saya yang pulang. Saya sakit mau memaksakan lihat Mang di depan mulut gua. Dan saya pengen tahu hasilnya itu bagaimana, memang berhasil. Dan juga saya maaf mau kontrol nih saku-saku Mamang, barangkali Mamang bawa dari rumah nih. Tapi dia nggak sanggup, nggak sanggup kayak saya harus sila di depan mulut gua. Di deket pohon yang buahnya bulat-bulat tuh banyak getahnya. Katanya sih benda-benda gitu mah senangnya di pohon-pohon yang ada getahnya. Pergi, Mang sini jangan dulu pergi. Saya ngomong belum ini selesai. Gimana nih untuk lanjutannya? Lah, udahlah jangan ngomong-ngomong gitu. Yang penting mah kamu cepat sembuh, cepat ke usaha lagi ke pantai lagi sana. Ya gampang Mang urusan itu mah. Tapi ini berapa lama ini di lutut kan lama. Memang lama ini. 1 bulan lebih ini luka di lutut gara-gara buli-buli itu. Saya pungkas sama Mang itu, Mang mah bener tukang bohong, nggak ada Mang yang sakti. Minta mah tetep Mang ke Allah Mang. Ya iya minta mah ke Allah, tapi kan harus ada ini kata dia teh syarat gini lah. Wadul Mang lah, wadul buktinya Mang nggak mau berangkat sendiri nyuruh saya. Nanti kalau saya dapat dipinta ya sama Mang ya harus kesayakan dulu. Nanti kan sama saya dijawab, ditanya namanya siapa, katanya gitu. Wah modus Mang itu mah wadul, saya bilang begitu. Ternyata dia nggak tahu lah ya, memang benda itu ada apa enggak ya, nggak tahu. Udahlah, sekali lagi saya bilang, sing penting mah luka kamu cepat sembuh. Cuma bilang gitu aja 3 kali, yang penting cepat sembuh, cepat bisa kerja lagi. Kata dia sih, alhamdulillah dia support gitu ya, mendukung doanya. Alhamdulillah 1 bulan sembuh. Itu disuruh lagi kesana lagi saya, ayo tapi sama Mang bareng, nggak mau dia. Si Mang itu harus saya sendiri. Wadul Mang tetep. ASEAN tuh apa? Buat pelet perempuan supaya kamu tuh banyak seneng. Mang, saya mah masih muda, nggak pakai yang gituan juga. Banyak yang seneng sama saya bilang begitu. Oke, nah Kang Boboy, ya, itu kembali yang saya mau tanya ini. Waktu Kang Boboy ngelihat ada 1 pasang kaki yang betisnya tuh hampir setinggi pohon. Iya. Itu Kang Boboy sempat ngelihat sampai ngelihat ke atas, nggak apa sih itu gitu? Nggak berani itu. Saya kan duduk. Setelah pertama angin, terus yang ketawa, keduanya, kok ada kaki? Nih, ada kaki. Saya mau ngeliat ke atas tuh, nggak tega, nggak berani. Nggak berani. Bahkan saya mah nggak mau lihat, merem asli gini, nggak mau lihat. Saya melek sedikit, kayak masih ada nih. Merem lagi, melek lagi, nggak ada. Itu betisnya, lututnya nggak tahu di mana itu. Tinggi berarti tinggi. Kalau saya lihat ke atas mungkin harus begini. Ya. Nah, mungkin sama dengan pohon kadang-kadang. Ya. Saya nggak berani. Saya itu mukanya sampai mau ke tanah nih, gini. Saking takutnya. Oh, tengkurap ya? Iya. Paling 1 meter dengan saya itu jaraknya. Kaki. Iya. Saya nggak berani saya. Asli nggak berani itu. Nah kalau suara ketawa-ketawa itu
Itu seperti apa? Suara kuntilanak atau? Kayaknya sih itu kayaknya. Tapi dia nggak nampak. Cuma hi mondar-mandir aja itu. Saya sampai merep gini lagi. Wah, ini bahaya, ini bahaya. Saya sempat bilang begitu, ini bahaya, ini bahaya. Merem melek. Tapi kok nggak bunyi lagi, ya? Hilang. Ya saya silap, cep. Ketawa lagi. Kayak di persis di atas kepala. Saya nggak berani gini. Katanya nih, yang lihat gitu, katanya kan di pohon katanya suka apa? Ucang angge. Ucang angge. Wah, kakinya. Gitu ya, iya, katanya. Maka saya nggak berani lihat itu. Saya malah menunduk gini. Kayak di atas kepala persis. Nggak tahu jarak sejengkal, nggak tahu jarak berapa meter, nggak tahu. Tapi kayaknya deket sekali. Keras itu suaranya itu. Takut sudah pasti. Ya, pengen lari. Tapi kan saya terdorong dengan penasaran. Pengen lihat yang namanya buli-buli tadinya. Pengen lihat hasil sendiri. Apa iya apa enggak. Karena yang nyuruh tuh orang tua. Orang berpengalaman. Dan ternyata nggak ada ya? Punya pengalaman spiritual lah ya. Dia. Maka saya percaya. Dan ternyata nggak berhasil. Nggak berhasil. Mungkin belum rezeki. Mungkin nggak ada. Saya nggak tahu. Kalau katanya sih yang gituan mah nggak usah dicari-cari. Katanya sih ada. Saya sempat tanya-tanya. Jangan dicari-cari, susah. Kalau sudah rezeki ya datang sendiri. Katanya sih rezeki. Itu pun izin Allah. Itu pun kira-kira nggak kita mampu nggak bawanya nih. Kalau nggak mampu ya jadi angkara murka. Nggak jodoh lah. Nggak jodoh. Tetap yang nyaman, nyantai, adem ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan sebagai janji saya tadi nih Kang Boboy, karena setiap narasumber kita akan kasih kenang-kenangan. Untuk itu saya langsung menyerahkan nih ke Kang Boboy kenang-kenangan. Matur sebut. Yaitu berupa kaos dari Malam Mencekam. Langsung saya serahkan ke Kang Boboy. Oke. Buat teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe ya. Buat teman-teman subscriber. Malam Mencekam. Oke Sobat MM, kita akan ketemu lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk catat hari dan jamnya. Terima kasih, saya Yudi dan tim Malam Mencekam juga Kang Boboy. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.